Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di English Premier League antara Manchester City versus Liverpool yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Dengan hasil ini berarti kedua tim ini masih punya peluang besar untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini teman-teman, karena selisih poin antara City dengan Liverpool masih 1 poin seperti sebelum pertandingan ini dimainkan. Masih ada sisa 7 pertandingan bagi kedua tim, dan memang kalau kita cermati sisa 7 pertandingan dari kedua tim ini, ya jadwal dari City relatif lebih ringan ya teman-teman ya, karena mereka hanya berhadapan dengan satu tim yang berada di papan atas yakni West Ham, sedangkan Liverpool masih harus berhadapan dengan Manchester United, kemudian Everton di Merseyside Derby, dan juga Tottenham Hotspur yang lagi berjuang untuk mengakhiri musim kompetisi ini berada di top 4 zone agar bisa bermain di Champions League. Tapi jangan salah, City ini juga adalah tim yang kadang-kadang tidak konsisten. Bahkan mereka sudah kalah di kandang sendiri 2 kali kan teman-teman, lawan Crystal Palace dan juga lawan Tottenham Hotspur. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana kedua tim ini akan berjuang di sisa pertandingan mereka. Tapi pada intinya dua tim ini memang menurut saya layak bersaing di papan atas untuk bisa menjadi juara. Karena dua tim ini punya cara permainan yang mirip. Saya tidak katakan sama, tapi mirip. Yaitu mengandalkan pressing, kemudian mengandalkan fast passing game agar bisa membuka pertahanan dari tim-tim lawan. Maka itu di pertandingan kemarin malam terlihat bahwa para pemain kedua tim ini mengandalkan passing game selain possession. Dan kali ini terlihat para pemain Manchester City itu juga tidak terlalu lama menguasai bola. Kenapa? Agar para pemain Liverpool itu tidak bisa melakukan counter pressing. Maka itu jika teman-teman perhatikan bahwa cara passing dari para pemain City itu kali ini berbeda. Tidak hanya mengandalkan umpan-umpan pendek, tapi juga beberapa kali mereka melepaskan direct pass atau long ball passing. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena terlihat bahwa mereka coba untuk menyerang dari 2 sektor fullback Liverpool yang sering maju membantu serangan tapi terlambat turun untuk membantu pertahanan. Andrew Robertson dan juga Trent Alexander-Arnold. Dan terlihat bagaimana 2 fullback dari Liverpool ini direpotkan oleh para pemain City. Apakah itu Raheem Sterling, Phil Foden, Kevin De Bruyne atau juga Gabriel Jesus. Bagaimana dengan Liverpool? Saya tidak melihat Liverpool bermain bertahan, tapi Liverpool dipaksa untuk bermain bertahan oleh para pemain City. Karena terlihat mereka memberikan pressing yang begitu tinggi yang menyulitkan para pemain Liverpool itu untuk keluar dari tekanan para pemain City. Buktinya apa? Ada begitu banyak salah passing dilakukan oleh para pemain Liverpool di lini pertahanan mereka sendiri, terutama di babak pertama, yang memberikan peluang juga bagi para pemain City untuk bisa menciptakan peluang. Walaupun tidak ada gol yang diciptakan oleh para pemain City dari kesalahan para pemain Liverpool di lini pertahanan, tapi beberapa kali salah passing itu memberikan momentum juga kepada para pemain City. Saya perhatikan juga peran besar dari Kevin De Bruyne di pertandingan ini teman-teman. Begitu banyak umpan-umpan kunci yang dia lepaskan. Dan gol dia memang adalah gol yang indah meskipun terkena Matip, tapi terlihat dia punya visi yang luar biasa. Dia memutuskan untuk langsung syuting daripada dia bergerak terus untuk memberikan umpan ke pemain lainnya. Dan itu yang membingungkan para pemain Liverpool ketika mereka coba untuk menjaga De Bruyne. Karena pemain ini bisa melakukan combination play. Dia bisa mengandalkan skill individunya, dia bisa memberikan passing cepat, atau juga syuting dari luar kotak penalti, dan pergerakan tanpa bolanya yang sering sulit dimonitor oleh para pemain tim lawan seperti yang dia lakukan di pertandingan lawan Atletico Madrid yang dia mencetak satu-satunya gol bagi Manchester City di pertandingan yang super ekstra ketat tersebut. Liverpool memang kita tahu musim ini tidak selalu mengandalkan Salah ataupun Mane. Ya, ada juga Jota, ada juga Luis Diaz. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview saya bahwa Jota yang kemungkinan akan dipasang karena pemain ini punya kemampuan mencetak gol yang bagus. Dan ternyata itu yang dilakukan Klopp dan Jota juga mencetak gol. Dan jangan lupa, saya juga memberikan prediksi saya bahwa Liverpool punya peluang meraih kemenangan di pertandingan ini atau kemungkinan besar hasil ini berakhir dengan draw. Tapi saya pikir bisa saja Liverpool kalah di pertandingan kemarin malam teman-teman. Karena secara permainan jelas terlihat Manchester City itu unggul. Mereka lebih banyak menciptakan peluang, mereka memaksa para pemain Liverpool untuk bermain bertahan.
mereka menyulitkan pergerakan para pemain Liverpool, khususnya Salah dan juga Mane. Meskipun Mane dan Salah bisa berkombinasi untuk mencetak gol kedua bagi Liverpool, tapi mereka tidak banyak mendapatkan peluang. Trent Alexander-Arnold melakukan beberapa pelanggaran, Andrew Robertson juga melakukan beberapa pelanggaran, Thiago tidak terlihat, Henderson kebingungan untuk membagi bola ke lini depan. Jadi yang memang saya melihat bahwa permainan dari City begitu bagus kemarin malam, tapi sayangnya mereka tidak bisa melakukan finishing yang diperlukan untuk bisa mengalahkan Liverpool. Ini yang menjadi masalah bagi Manchester City di beberapa pertandingan, tidak di semua pertandingan. Hampir juga di pertandingan lawan Atletico Madrid itu kan pertandingan berakhir seri. Tapi ya bagusnya De Bruyne bisa mencetak the winning goal, satu-satunya gol. Kalau kita melihat pertandingan kemarin malam ya, terlihat bahwa Pep dan juga Klopp itu menginstruksikan para pemainnya ketika mereka dapat bola harus cepat bergerak atau memberikan passing ke lini depan. Maka itu pertandingan ini penuh dengan peluang, teman-teman. Ya, pokoknya jika kalian tidak nonton pertandingan ini semalam pasti rugi deh. Permainan dari kedua tim ini mengandalkan passing game, mereka mengandalkan teknik permainan yang tinggi, gol-gol yang juga mereka cetak adalah gol dari hasil teamwork ya, apalagi kita lihat golnya dari Mane itu ya, yang membuat skor menjadi 2-2 ketika Salah memberikan umpan kepada Mane dan Mane bisa melakukan finishing yang cemerlang. De Bruyne tadi saya katakan yang mencetak gol yang indah dari luar kotak penalti meskipun terkena Matip. Kemudian lihat saja bagaimana Jesus bisa mencetak gol, kalau nggak salah itu Cancelo yang memberikan peluang, memberikan umpan ya, umpan silang yang tidak bisa dibaca oleh Trent. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa Trent Alexander-Arnold ini yang tidak bermain seperti ekspektasi ya, karena sebetulnya dia dibutuhkan untuk bisa menghentikan gerakan-gerakan cepat dari para pemain City yang biasa mengandalkan permainan flank. Tapi dia terlambat untuk melihat pergerakan dari Jesus dan dia hanya melihat bola sehingga Jesus bisa mencetak gol kedua untuk Manchester City. Dan Liverpool kita tahu sempat menyamakan kedudukan kan setelah De Bruyne mencetak gol, di mana Jota berhasil mendapatkan umpan dari Trent Alexander-Arnold. Tapi selain itu mereka tidak banyak mendapatkan peluang. Secara total ada 5 peluang berbahaya dari Liverpool di match ini, hanya 5. Yang pertama itu gol dari Jota, kemudian ada Trent Alexander-Arnold dari jarak jauh yang dia coba untuk lob Ederson, kemudian di babak kedua ada gol dari Mane, ada juga ada peluang dari Jota yang diberikan umpan oleh Salah, dan juga ada peluang dari Salah yang terkena Laporte kalau nggak salah sehingga bola berubah arah dan tidak bisa mengarah ke gawang dari Ederson. Jadi saya perhatikan bahwa overall permainan City ini begitu bagus yang membuat para pemain Liverpool itu tertekan. Tapi cukup baiknya adalah di sini saya melihat pertahanan dari City yang solid, yang menyulitkan para pemain Liverpool mendapatkan banyak peluang emas. Dan seharusnya tuh Sterling sudah mencetak gol ya. Nah ini sekarang kita melihat dengan adanya teknologi VAR, maka bisa dikoreksi keputusan dari wasit. Dan terlihat sepertinya bahu atau dada dari Sterling itu yang berada dalam zona offside, atau mungkin juga Gabriel Jesus yang berada dalam zona offside. Jesus sendiri mendapatkan banyak peluang di pertandingan ini, sayang sekali dia tidak bisa convert peluang-peluang tersebut untuk menjadi gol, apalagi yang ketika dia sudah capping Alisson tuh, tapi dia shooting masih bisa diblok oleh Van Dijk. Ya saya pikir hasil akhir ini ya menguntungkan juga untuk Liverpool ya, karena dengan hasil imbang 2-2 ini ya mereka masih punya peluang lah untuk menjadi juara. Seandainya City yang menang dan mereka punya jarak atau selisih poin 4, ya mereka yang akan menjadi favorit teman-teman. Jadi masih terbuka lebar persaingan untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini. Kalau bagi saya, pertandingan kemarin seharusnya City bisa meraih kemenangan, tapi sayang finishing mereka tidak begitu bagus. Tapi dari Liverpool terlihat bahwa mental para pemain tidak turun meskipun mereka ditekan terus oleh para pemain City, dan akhirnya mereka bisa membawa pulang 1 poin yang sangat amat berharga. Nah sekarang tinggal kita tunggu bagaimana di sisa 7 pertandingan nanti kedua tim ini bisa konsisten atau tidak. Karena jangan lupa mereka masih harus bermain di Piala FA. Salah satu tim ini akan lolos kita tahu ke babak final nanti. Kemudian mereka juga masih harus bermain di Champions League. Saya sendiri belum bisa memprediksi Liverpool atau City yang akan menjadi juara. Sulit sekali teman-teman. Ya kita tunggu saja nanti persaingan untuk menjadi juara dari IPL musim ini. Yang pasti Arsenal dan MU tidak terlibat dalam persaingan menjadi juara musim ini. Kacau sekali dua tim ini. Ya kan lihat aja tuh. MU kalau lawan Everton yang berada di papan bawah, apalagi Arsenal makin bobrok kalau lawan Brighton. Seharusnya tuh Arsenal menang dong. Kan MU-nya sudah kalah. Ternyata mereka kalah ya. Sekarang Tottenham Hotspur yang favorit untuk menyelesaikan musim ini berada di top 4 zone. Ya, semoga kita berharap bahwa
MU dan juga Arsenal bisa bangkit agar dua tim tersebut juga bersaing di papan atas. No hate, only football. Salam sepak bola.